Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang laporan audit yang beranggotakan yang pertama Umi Farida, kedua Abdulatus Waliha, ketiga Windawati, yang keempat Bibi Masfufah, yang kelima Zamruda Rahma, keenam Sri Nanda, yang ketujuh Meliana Ratna, ke-8 Muflihatun Ni'mah, 9 Wanda Ardita, dan yang ke-10 Ahmad Kafi. A. Pengertian laporan audit. Laporan audit adalah media formal yang digunakan oleh auditor dalam mengomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan tentang kesimpulan atas laporan keuangan yang diaudit. Dalam menerbitkan laporan audit, auditor harus memenuhi 4 standar pelaporan yang ditetapkan dalam standar auditing yang berlaku umum, atau laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam komunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Dalam laporan tersebut, auditor menyatakan pendapatannya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan. Pendapat auditor tersebut disajikan dalam suatu laporan tertulis yang umumnya berupa laporan audit baku. Hakikat dan kebutuhan akan laporan audit. Yang pertama, pertentangan kepentingan. Pertentangan kepentingan juga dapat di antara berbagai kelompok pengguna laporan keuangan seperti para kreditor dan pemegang saham. Oleh karena itu, para pengguna mencari keyakinan dari auditor independen di luar bahwa informasi tersebut telah bebas dari bias untuk kepentingan manajemen dan netral untuk kepentingan berbagai kelompok pengguna. Kedua, konsekuensi. Laporan keuangan yang diterbitkan menyajikan informasi yang penting dan dalam beberapa kasus merupakan satu-satunya sumber informasi yang digunakan untuk membuat keputusan investasi yang signifikan. Karena keputusan yang dibuat akan membawa konsekuensi ekonomi, sosial, dan konsekuensi lainnya. Ketiga, kompleksitas. Standar akuntansi dan pelaporan untuk sewa guna usaha atau leasing, pensiun, pajak penghasilan, dan laba per lembar saham merupakan contoh-contoh dari fakta kompleksitas yang ada. Dengan meningkatnya kompleksitas, maka resiko salah interpretasi dan resiko timbulnya kesalahan yang tidak sengaja juga ikut meningkat. Yang keempat, keterpencilan. Para pengguna laporan, bahkan pengguna yang paling pandai sekalipun, menganggap tidak praktis lagi untuk mencari akses langsung pada catatan akuntansi utama guna melaksanakan sendiri verifikasi atas asersi laporan keuangan karena adanya faktor jarak, waktu, dan biaya. C. Bagian-bagian dari standar laporan audit. Laporan audit bentuk baku adalah laporan yang diterbitkan oleh seorang auditor ketika seluruh kondisi audit terpenuhi. Jika tidak ditemukan kesalahan saji yang signifikan yang tergeletak tak diperbaiki, serta laporan ini berisi pendapat auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan suatu entitas, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan GAAP atau PSAK yang berlaku umum di Indonesia. Unsur pokok laporan auditor bentuk baku adalah sebagai berikut. Yang pertama, judul laporan. Standar auditing mengharuskan pemberian judul dan dalam judul tersebut harus memuat kata independen. Yang kedua, alamat laporan audit. Laporan biasanya ditujukan kepada perusahaan yang bersangkutan, pemegang saham, atau dewan direksinya. Yang ketiga, paragraf pendahuluan. Paragraf pendahuluan ditujukan untuk 3 hal, yaitu pernyataan sederhana bahwa KAP bersangkutan telah melaksanakan audit, mencantumkan laporan keuangan yang diaudit, termasuk tanggal neraca dan periode akuntansi untuk laporan laba rugi dan laporan arus kas. Menyatakan bahwa laporan keuangan
merupakan tanggung jawab manajemen dan auditor pada pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit. Yang keempat, paragraf ruang lingkup atau SCAP. Paragraf ini menyatakan bahwa auditor telah mengevaluasi ketepatan standar akuntansi, estimasi, dan pengungkapan serta penyajian laporan keuangan. Yang kelima, paragraf pendapat atau bisa juga disebut dengan paragraf opini. Dalam paragraf ini, auditor diminta untuk menyatakan pendapatnya mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk mengenai apakah perusahaan mengikuti standar-standar akuntansi yang berlaku umum. Yang keenam, nama kantor akuntan publik atau KAP. Nama ini menunjukkan partner akuntan publik atau auditor yang bertanggung jawab secara hukum dan jabatan atas mutu auditnya menurut standar profesional. Yang ketujuh, tanggal laporan audit. Tanggal yang dipakai adalah tanggal saat auditor telah menyelesaikan bagian terpenting dari prosedur auditing di lapangan. D. Kondisi laporan wajar tanpa pengecualian. Bentuk laporan audit yang paling umum adalah laporan audit standar dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Jenis laporan ini digunakan lebih dari 90% laporan audit. Laporan audit standar wajar tanpa pengecualian ini digunakan bila kondisi berikut ini terpenuhi, yaitu: pertama, semua laporan keuangan, termasuk di dalamnya neraca, laporan laba rugi, saldo laba, dan laporan arus kas, sudah tercakup dalam laporan keuangan. Kedua, ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam pengawasan. Ketiga, bahan bukti yang cukup telah dikumpulkan dan auditor tersebut telah melakukan penugasan dengan cara yang memungkinkan baginya untuk menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangannya telah terpenuhi. 4. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ini berarti bahwa pengungkapan yang memadai telah disertakan pada catatan kaki dan bagian-bagian lain dalam laporan. 5. Tidak terdapat situasi yang memerlukan penambahan paragraf penjelas atau memodifikasi kata-kata di dalam laporan. Tipe-tipe laporan audit. Ada 5 pokok tipe laporan audit yang diterbitkan. Yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan audit standar wajar tanpa pengecualian diterbitkan oleh publik, yaitu auditor eksternal, apabila semua kondisi audit telah terpenuhi dan tidak ada salah saji yang signifikan serta laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum. Yang kedua, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku. Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelas dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor. 3. Pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika dalam auditnya, auditor menemukan salah satu kondisi, misalnya, lingkup audit dibatasi oleh klien. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting. Kemudian, laporan keuangan tidak disusun sesuai prinsip berterima umum, serta prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan tidak diterapkan secara konsisten. Pendapat ini diberikan jika secara keseluruhan laporan keuangan yang disajikan oleh klien adalah wajar, tetapi ada beberapa unsur yang dikecualikan.
yang pengecualiannya tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. 4. Pendapat tidak wajar. Akuntan memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum, sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien. Yang terakhir, 5. Pernyataan tidak memberikan pendapat. Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan, maka laporan audit ini disebut laporan tanpa pendapat. Kondisi yang menyebabkan hal ini yaitu pembatas yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit serta auditor tidak independen dalam hubungan dengan kliennya. Materialitas mempengaruhi laporan audit. Dalam audit atas laporan keuangan, audit tidak dapat memberikan jaminan bagi klien atau pemakai laporan keuangan yang lain bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat, karena auditor tidak memeriksa setiap transaksi yang dicerminkan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, dalam audit atas laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan berikut ini. A. Auditor dapat memberikan keyakinan bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikompilasi. B. Auditor dapat memberikan keyakinan bahwa ia telah mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. C. Auditor dapat memberikan keyakinan dalam bentuk pendapat atau memberikan informasi dalam hal terdapat perkecualian bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan kecurangan. Selanjutnya adalah keyakinan tersebut dilandasi oleh dua konsep, yaitu yang pertama, konsep materialitas, yang menunjukkan seberapa besar salah saji yang dapat diterima oleh auditor, agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. Yang kedua yakni konsep resiko audit, yang menunjukkan tingkat resiko kegagalan auditor untuk mengubah pendapatnya atas laporan yang sebenarnya berisi salah saji material. G. Kondisi yang menyebabkan penyimpangan. Ada dua kondisi. Yang pertama, laporan standar dengan bahasa penjelasan, yaitu kondisi yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan atau bahasa penjelasan lain pada laporan standar. Namun, paragraf pendapat tetap menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian, karena laporan keuangan sesuai dengan GAAP. Yang kedua, jenis-jenis pendapat lain apabila terjadi salah satu kondisi berikut ini. Yang A. Laporan standar mengandung penyimpangan yang material dari GAAP. B. Auditor tidak mampu mendapatkan bukti kompeten yang cukup berkenaan dengan satu atau lebih asersi manajemen. Maka auditor akan menyatakan salah satu dari jenis pendapat berikut ini. Yang A. Pendapat wajar dengan pengecualian. B. Pendapat tidak wajar. C. Menolak memberikan pendapat. Yang terakhir, H. Batasan laporan audit. Ada 5. Yang pertama, ruang lingkup audit mungkin dibatasi oleh manajemen. Auditor memiliki hak penuh untuk mengakses segala jenis informasi sebagai bukti untuk menyatakan pendapatnya. Namun, manajemen mencegah untuk memperoleh informasi sensitif. Yang kedua, waktu juga menjadi kendala bagi auditor. Tidak cukup waktu untuk melakukan pengujian. Yang ketiga, independensi auditor. Memastikan agar auditor tidak bias dalam mengeluarkan opini audit. Yang keempat, resiko yang mungkin tidak terdeteksi oleh auditor. Misalnya resiko inherent dan resiko penipuan. Dan yang terakhir, kualifikasi dan kompetensi auditor. Kualitas laporan audit mungkin bermasalah.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.